Assalamualaikum. Sebelum mulai disclaimer dulu, ini saya orangnya cenderung kurang olahraga. Bisa jadi pendapat saya ini bias, walau begitu, semoga tetap bisa jadi renungan bermakna buat penonton semua. Jadi ya, sebelumnya dulu kita udah ngobrolin tuh, ada videonya, bahwa sebenarnya nggak ada olahraga yang beneran wajib banget. Kalau sekedar mau panjang umur saja, kayak orang-orang di kampung-kampung yang hidup damai itu, orang-orang di zona biru blue zone, kayak gitu. Beda lagi kalau yang mau dituju itu tidak sekedar sehat, tapi sehat dan kuat. Nah, kalau itu memang perlu olahraga sistematis. Balik lagi, soal yang wajib, yang beneran wajib, udah bolak-balik diomongin para pakar nih, anti mager. Dijamin sih, kalau yang super mager, ya susah untuk awet sehat. Dan untuk anti mager itu, tidak mesti dengan olahraga, bisa juga dengan substitusinya olahraga, yaitu kerja atau apa tuh judul lainnya. Terus laku-laku spiritual itu juga bisa jadi substitusinya. Orang sholat rutin, sholat malam, taraweh, umroh, haji, ziarah. Kalau di agama non-Islam juga ada cuma laku atau meditasi tertentu yang kelasnya substitusinya olahraga. Nah sekarang ini fenomena di ekstrem lain nih. Ada teman gitu keheranan. Itu ya, sobat saya olahraganya rajin tapi kok umurnya pendek. Nah, teman lain ada yang beda lagi. Sobat saya olahraganya bagus, disiplin, tapi terus kena kanker, sekarang remek tuh jadinya. Nah, umur tentu di tangan Allah ya, nasib juga di tangan Allah, tapi orang yang olahraga terus nggak sehat, itu bukan sekedar mitos, nyata-nyata ada, banyak, yaitu kalau kecantol salah satu dari tiga ini, atau dua diantaranya, atau tiga-tiganya sisan, pure, kalau tiga-tiga sekalian tuh, ya udahlah, apa saja itu yang tiga, yang duanya mestinya nih ketebak nih, goes without saying gitu kalau menurut orang-orang Jombang Bojonegoro, tapi rasa-rasanya yang terpenting yang ketiga tuh. Di balik itu ada filosofinya yang kadang-kala terlupakan. Kalau yang udah subscribe dan rutin nonton kanal sini nggak pada lupa sih biasanya, tapi bisa aja keseringan nonton terus mendadak jadi keserang pikun. Walah, kok mana-mana, sorry. Apa aja tuh yang tiga? Pertama nih ya, salah porsinya, overdo, over exercise, porsi olahraganya berlebihan melampaui batas yang bisa ditolerir oleh tubuh kita. Ya udahlah, apapun juga yang berlebihan itu nggak bagus kan ya. Kurang juga nggak bagus, berlebihan juga nggak bagus. Porsinya itu harus cukup, tapi nggak berlebih. Dan mestinya nyata yang ini nggak terlalu sulit. Sedikit lebih sulit dari itu, yang kedua nih, yang salah praktekinnya, salah caranya. Makanya ini bisa luas. Tapi ya udahlah, olahraga rutin, tapi nggak bener cara praktekinnya, ya maklum ya. Kalau jadi nggak sehat, bisa salah di sisi timingnya, bisa nggak balance karena terlalu banyak kardio melulu, atau angkat beban tok, atau malah terus jadi cedera. Bahkan ya, yang pertama tadi, soal porsi itu juga bisa dibilang salah caranya. Nah, tapi ini yang ketiga nih, ada yang praktekinnya udah bener, cara-caranya bener, porsinya juga memadai cukup banyak, komplit dan tidak berlebihan, tapi tetap nggak sehat, kayak yang diherankan oleh teman saya tadi. Sobatnya itu malah pendek umur atau gimana-gimana. Penyebab ketiga ini agak filosofis, sering terjadi yang udah mantep bener olahraganya terus kepedean gitu, padahal faktanya olahraga itu tidak bisa dijadikan satu-satunya jurus sehat. Karena sini udah sering meresensikan pendapat para pakar ya, Mark Hyman, Peter Attia, Walter Longo, David Sinclair, dan lain-lain yang fokus pada longevity dan kesehatan jangka panjang dan keumur panjangan. Itu benang merahnya sama semua tuh, bahwa tantangan kehidupan tuh emang kayak gitu. Untuk bisa beneran menjaga amanah kehidupan, jurusnya itu nggak akan pernah bisa direduksi jadi 2 atau 3 macam saja. Jurusnya itu banyak dan sampai kapanpun itu akan selalu banyak. Itulah kira-kiranya. Jadi kalau orang yang terlalu mengandalkan olahraga itu terus silap gitu, ada jurus wajib lain yang kelewat, nggak terperhatikan, ya bisa-bisa aja sih. Terus jadi enggak sehat. Apalagi kalau olahraga itu dijadikan andalan satu-satunya, wih, bisa kaget-kagetan sendiri tuh kalau yang ini. Ini misalkan dari bukunya Peter Attia ya. Resensi bukunya Outlive dulu udah pernah kita videokan juga. Pertama, kemantapan mental spiritual. Nah, ini kan nggak bisa dari olahraga. Banyak pikiran gitu ya, banyak terpapar spirit negatif, sehat pun fisiknya oleh olahraga, secara non-fisik bisa tetap ambiar. Entah terus ujungnya kena kanker kayak temennya temen yang tadi, atau yang lebih parah. Hubungan sosial dan silaturahmi itu juga penting. Kalau secara pergaulan sosial itu racun toksik, ya apa kabar? Manusia itu bagaimanapun makhluk spiritual, makhluk sosial juga.
dan well-being-nya itu amat berkorelasi dengan sinyal-sinyal negatif atau positif atau netral dari sisi sana. Terus tata rehatnya itu juga menentukan bagus kayak apapun olahraganya. Kalau tidur ngawur, rehatnya tidak sesuai dengan alamiah ritme biologis manusia, misalnya kena jet lag aja terus-terusan tiada henti, atau malam jadi siang, siang jadi malam. Nah, kalau kampret sama codet tuh nggak apa-apa. Tapi kita ini kan ya, walaupun ada yang kelasnya manusia kampret, tetap manusia. Berikutnya lagi, terkait asupan-asupan, ini pun ya nggak bisa begitu saja dikompensir dengan olahraga toh. Kalau sekedar kebanyakan gula karbo junk foodnya dikit-dikit, mungkin ya masih bisa dikompensasi. Tapi kalau kebanyakannya naudzubillah, atau ada asupan obat, suplemen, atau sumber racun yang melewati batas toksik, ya tetap ampun-ampunan. Fasting itu juga esensial, mesti cukup, mesti ada periode-periodenya, gimana kita itu nggak diasup apa-apa, supaya tubuh kita mendapat waktu untuk normalisasi. Jangan dikira kalau badan udah sehat kuat, itu nggak perlu puasa sama sekali, bener kan ya? Habitat kita, lingkungan dan sekeliling itu pun juga penting untuk diperhatikan. Terus kalau dari Peter Attia lagi tuh, buat yang jumawa, pede karena merasa badannya kuat, itu bisa silap karena kurang intens dalam langkah-langkah preventif dan atau teledor dalam memonitor marka-marka biologisnya. 50 tahun oke-oke aja kok. Nah, tapi kan begitu udah kepala 6 ke sono, situasinya udah beda. Nah, begitulah kira-kira. Jadi ya, kalau besok-besok kita lihat teman kita sehat cak-cak sampai kuat, terus kondisinya prima terus, lantas dia bilang kuncinya itu olahraga, cermatilah lebih lanjut. Bisa dipastikan kunci sehatnya enggak cuma satu olahraga itu. Itu deh kira-kira. Terima kasih.